Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang alhamdulillah pertama-tama kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ketemu lagi bersama saya. Sekian lama sudah tidak muncul. Masih bertemu saya dong. Bersama siapa? Bersama saya kembarannya Aldi Baren. Bersama saya Opik Lata di acara Kata Pak Ustadz. Insya Allah ada solusi hidup berkah dan bahagia. Alhamdulillah. Dan hari ini kita bertemu di hari yang bahagia, di hari yang mulia. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dan juga dimudahkan rezekinya. Dan hari ini saya nggak sendiri, bersama, nah ini udah nggak asing lagi nih, pasti tentunya buat seluruh para jamaah yang sedang menyaksikan pasti pernah melihat sosok Ustadz yang ganteng, yang rupawan seperti ini, yang di samping saya. Siapakah dia? Ini kita bertemu bersama Ustadz Ambia Dahlan Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kamu? Alhamdulillah, berkah. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah, berkah. Allahu Akbar. Nah, ini kita perdana nih Ustadz, kita ketemu sama Ustadz Ambia Dahlan, dan alhamdulillah saya sedikit promo nih buat Ustadz Ambia Dahlan. Ustadz Ambia ini pernah dulu pernah ikut ini ya Ustadz ya, di TV apa Ustadz? Dulu tuh Dai Muda Antv. Dan alhamdulillah Ustadz Ambia Dahlan ini putra gandul asli. Wah, mantap nih, dekat rumah saya nih. Saya aslinya Cinere nih. Nah, Ustadz, singkat waktu karena kita juga akan membahas ini tema yang alhamdulillah karena ini sudah mau memasuki Idul Adha, Ustadz. Nah, kita mau belajar keikhlasan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kita bakalan dengar nih, apa kata Ustadz tentang belajar keikhlasan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wassalatu wassalamu ala rasulih. Walhamdulillahilladzi amarna bittiba'ir rasul wa nahana 'anil muharramat wa rafa'al mujahidin fi sabilihi darajat wa wa'adahum bi anwa'il bisharat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ila akhir al-ayat. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bang Opik Latah yang dimuliakan Allah. Amin Allah. Amin Allah. Jamaah semua yang mohon maaf, mungkin saya nggak bisa nyebutin jamaah soalnya nggak kelihatan, kita doang berdua. Banyak ntar mau banyak Bleron. Iya nih, karena kita doang berdua kelihatannya nih ya. Iya. Bang Opik Lata aja dah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, tempat mulia ini, di channel mulia ini, dan mudah-mudahan kita yang ada di channel mulia ini juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal.
Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat walafiat. Sekarang ini udah di masa-masa PPKM darurat Bang ya namanya. Betul, PPKM darurat. Ya. Maka kita agak dilema nih, satu sisi kita harus mengikuti aturan pemerintah, di sisi lain juga kita ya harus mencari nafkah karena memang dapur harus tetap ngebul begitu kan. Bakar aja satu. Bisa gitu. Iya. Artinya begini, sebenarnya segala sesuatu jika kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mendatangkan keberkahan. Amin. Memang terkadang keberkahan itu tidak langsung datang. Kita melakukan satu hal yang kita lakukan secara ikhlas, nggak langsung datang secara itu. Tapi nanti ada momentum, ada waktunya dia akan datang menghampiri kita keberkahan itu. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam serta para keluarganya. Ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim dengan anak-anaknya. Kan dalam Al-Quran dijelaskan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kita suruh ngikutin millata Ibrahim hanifa. Millah itu artinya jalan hidup. Millah itu bisa berarti agama juga, bisa berarti din. Tapi millah sama din itu bedanya apa? Kalau millah dia maknanya lebih luas, sedangkan din hanya agama saja. Millah tuh ada hal di luar agama termasuk itu millah. Maka kita disuruh mengikuti millata Ibrahim hanifa, mengikuti jalan hidupnya, cara pandangnya yang hanifa, yang suci, yang bersih, yang lurus. Nah, bagaimana kita belajar dari Ibrahim, keikhlasannya? Nah, saya tanya sebelum saya masuk pada penjelasan itu, saya nanya Bang Opik, ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Singkatnya itu apa yang sudah kita lakukan nggak usah dipikirin, bro. Begitu biasanya ikhlas. Biasanya ikhlas tuh. Ikhlas tuh apa? Ikhlas tuh. Iya, ikhlas tuh nggak usah dipikirin gitu. Nggak usah dipikirin, udah. Iya, apa yang udah kita lakuin udah nggak usah dipikirin. Ikhlas itu, nih, kalau saya beri ungkapan begini, begitu banyak orang yang rela. Nah, sekarang bedanya ikhlas sama rela apa? Kita ngasih juga nih rela, kita nggak pikirin juga. Iya. Apa bedanya ikhlas sama rela? Kalau rela itu ada embel-embelnya. Tapi kan udah rela. Ya, tapi kan rela. Kan ada gini, ya udah dah, gua rela dah. Gitu. Jadi dengan berat hati. Kalau ikhlas kan ya maaf gitu ya, maaf ya. Kayak ibarat kita buang hajat gitu kan nggak mungkin kita pikirin itu dia mau larinya kemana, bodo amat. Udah ikhlas udah itu. Begitu banyak orang yang rela duduk di mobil mewahnya, tapi sedikit sekali orang yang bisa mengikhlaskan mobil mewah. Mana rela, mana ikhlas, tentu saja berbeda. Ikhlas itu dilakukan karena Allah. Rela dilakukan bisa jadi karena Allah, juga bisa jadi karena makhluknya. Artinya kalau rela belum tentu ikhlas. Dan ikhlas sudah pasti dilakukan karena Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya jernih. Ikhlas itu artinya bersih, tidak tercampur, ma-ikhtilat. Nggak tercampur dia. Jadi yang dia lakukan itu murni benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Nah, dulu kan kita pernah nonton film itu tuh, Kiamat Udah Dekat. Kiamat Udah Dekat, benar. Nah, disuruh nyari kan ikhlas dulu, lu belajar ilmu ikhlas dulu. Nah, ikhlas tuh murni jernih yang dilakukan karena Allah, bukan karena sesuatu selain Allah. Jika sesuatu hal kita lakukan karena sesuatu bukan selain Allah, maka dia tidak termasuk golongan ikhlas. Maka tidak termasuk dia bagian dari ikhlas. Karena ikhlas itu artinya bersih, jernih, murni, tidak tercampur. Itulah ikhlas. Nah, artinya kalau kita melakukan suatu hal dengan ikhlas, nggak boleh ada embel-embel dari orang embel-embel pengen dipuji orang, karena pengen dilihat orang, karena sombong kita dengan orang lain, kan gitu. Betul. Nah, kan kita ini banyak di kampung kita khususnya. Kalau sholat Jumat kan sebutin semua. Oh iya, amal ya. Waduh, dari Pak Opik 10 juta. Bukan main. Si B, si C, si D.
Dari Keren. si Ambia 20 juta. Keren. Paling untuk si A, si B, si C. Iya. Nah, yang ketiga ini bagus nih, dari Eh, hamba Allah 50 juta. 50 Oh. juta. Yang bagus yang mana tuh? Yang hamba Allah. Allah. Habis pulang sholat Jumat, si Opik, si Ambia sama hamba Allah ketemu. Kata si hamba Allah, lu Pik cuma 10 juta, lu Ambia cuma 10 juta. Gue terus terang aja nih ya, sebenarnya yang 50 juta gue itu. Ya cowok itu sama gue. Cuma Sama gue gue. orang yang nggak mau sombong. Lu sama gue itu ria-ria juga. Coba Gue orang yang nggak mau sombong. lu orang begitu mah. Betul. Ini pengen jedodin aja begitu. Iya iya ya. Nah, ya itulah. Kadang keikhlasan itu yang udah dilakukan di awal dia bisa rusak. Dia bisa rusak. Kenapa? Karena ada bisikan setan. Lu gede banget 50 juta, dia yang 10 juta, yang 20 juta aja orang pada tahu, masa lu kagak pada tahu siapa lu yang ngasih? Iya. Masuk ke setan tuh. Ketika masuk itu ikhlas hilang. Yang awalnya ikhlas, tapi lambat laun dia akan ceritakan kepada orang lain kebaikan itu, keikhlasan yang menjadi hilang. Maka ikhlas itu benar-benar murni, dia jernih, dia tidak tercampur dengan apapun. Yang dilakukan karena Allah, libtigha'i mardatillah, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari. Makanya kalau kita skala kayak Bang Opik nih. Ini kayak begini-begini nih, karena ikhlas karena Allah nih. Itu keberkahan datangnya di tempat lain. Allah kita ngaji nih begini nih, ngaji begini nih. Iya. Udah nggak usah nanya ini berapa, nggak usah jalan aja terus. Nanti keberkahannya Allah buka di pintu yang lain. Dari keikhlasan kita, Allah buka di pintu yang lain. Allah. Tuh. Coba dah. Iya. Ya Bang Opik, alhamdulillah. Keikhlasan Bang Opik yang pernah Bang Opik lakukan zaman dulu dibayar keberkahan. Nah, Ustadz, ini masalah kayak apa sih dari kehidupannya Nabi Ibrahim itu yang patut kita contoh gitu dari keikhlasan beliau. Kayak sebentar lagi kan kita mau menghadapi Idul Adha nih. Gitu. Coba minta tolong kita kasih contohnya apa gitu saat belajar keikhlasan dari keluarga Nabi Ibrahim. Ada 3 yang perlu kita pelajari nih ya. Ada 3. Yang pertama ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh musuhnya Raja Namrud. Betul. Ketika mau dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim yang dia lakukan adalah penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang diterima. Pasrah gitu, Ustaz. Ya ikhlas, bukan pasrah. Oh iya. Aja. Iya. Oh iya benar. Ya. Keluarga kita dicaci maki orang, yuk pasrah aja. Enggak boleh. Ikhlas yang dilakukan karena Allah. Ketika dibakar, maka dalam Al-Quran dikatakan, Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api ya naru kuni bardan, jadilah kau dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan berilah Ibrahim keselamatan. Tuh, ya kan? Mantep banget kan? Mantep banget dah. Udah. Siap Ustaz. Gitu ya. Ada kisah Israiliyat. Ini kisah-kisah yang berkembang di orang-orang Israel. Kenapa? Karena kan keturunan Nabi Ibrahim itu nanti ada 2. Oh. Iya, ya Nabi Ibrahim bininya berapa? 2. Iya 2. 2 apa 4 ini? Ini 2. Oh, Ustaz begini tadi saya mikirnya jadi 4. Oh iya, enggak 2. Iya. Bininya 2. Sama kayak ente lah. Enggak, itu yang satu udah samain. Jangan samain. Enggak, itu mah kan dulu. Besok makan baru lagi mikir-mikir lagi. Udah, jadi kemana-mana ini. Kita lanjutin. Enggak, lanjut Zat. Nah, ada peristiwa yang berkembang di ini ada bukan peristiwa, ada kisah yang berkembang. Ini kisah Israiliyat. Kita cari di beberapa kitab juga. Nggak ada, karena kisah Israel itu kisah-kisah yang ada yang diceritakan oleh orang-orang Bani Israel. Karena Nabi Ibrahim kan punya istri 2, nanti punya 2 keturunan. Ada Nabi Ismail dari keturunan Siti Hajar, ada Nabi Ishak dari keturunan Siti Sarah.
Nah, Siti Sarah. Jadi istri yang kedua punya anak duluan, kemudian istri yang pertama karena lama nggak punya anak, akhirnya punya anak juga, namanya Ishak. Nah, istri keduanya, Siti Hajar punya anak Ismail. Ismail keturunannya orang-orang Arab. Nah, Ishak ini keturunan orang-orang Bani Israel. Ishak, Yakub, Yusuf. Ya terus dari Yakub inilah nanti turunannya ini Bani Israel. Maka cerita-cerita ini ramai di kalangan Bani Israel, maka disebut dengan cerita-cerita Israeliat. Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu, ya, ini cerita Israeliatnya nih. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ada malaikat nawarin nama Nabi Ibrahim. Ibrahim, saya ini malaikat hujan. Gimana kalau nanti api yang membakar kamu, kemudian aku turunkan hujan biar mati apinya? Kata Nabi Ibrahim, jangan, nggak usah. Datang lagi malaikat angin, nawarin juga, Ibrahim, saya malaikat angin. Gimana nih kalau seandainya nanti api yang membakarmu, saya tiup sama angin, mati dia. Tuh. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, nggak usah. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Dijelaskan dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Api, jadilah kau dingin dan berilah keselamatan pada Ibrahim. Wassalamun ala Ibrahim. Dan berilah keselamatan pada Nabi Ibrahim. Bayangin, Nabi Ibrahim tidak sedikit pun dari kulla jawarih, semua indera yang dia punya terbakar sedikit pun enggak. Tidak tersentuh sama sekali, Ustaz? Enggak. Walaupun api membakar sangat besar, tidak terbakar sedikit pun. Allahu Akbar. Malaikat Jibril turun nanya sama Ibrahim. Ibrahim kenapa? Itu malaikat hujan ngasih penawaran yang ditolak. Malaikat angin ngasih penawaran yang ditolak. Begini kata Nabi Ibrahim. Kalau seandainya saya terima tawaran dari malaikat hujan, kemudian ketika saya dibakar api mati, maka orang-orang kafir itu akan mengatakan untung ada api, yang untung ada air, untung ada hujan. Kalau nggak ada hujan mati loh. Akhirnya yang besar siapa? Yang besar hujan, yang bukan Allah. Bukan Allah. Kalau angin bertiup kencang kemudian api yang membakar mati, maka orang kafir akan mengatakan untung ada angin. Coba kalau nggak ada angin, mati loh begitu. Yang besar siapa? Anginnya, bukan Allah. Tapi tanpa api, tanpa angin, tanpa air, tanpa angin, api tetap membara, tetap membakar, tidak sedikit pun dari tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Api jadilah kau dingin dan berilah keselamatan pada Ibrahim. Ini bukti apa? Keikhlasan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Dia murni karena mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dia murni libtigha'i mardatillah, mengharap ridha Allah. Dia tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas yang pertama. Jadi keikhlasan yang kita lakukan, dia akan memberikan keberkahan. Jadi berkah itu kan artinya kan ziyadatul khair ya, Bang. Bang bertambahnya kebaikan. Artinya keikhlasan yang kita tanam dia akan berbuah, buahnya adalah keberkahan. Keikhlasan yang Nabi Ibrahim tanamkan maka dia berbuah dengan keberkahan itu. Keberkahannya apa? Keberkahan yang diterima oleh Nabi Ibrahim berupa mukjizat. Apa mukjizatnya? Tidak bisa terbakar oleh api. Tuh. Satu tuh baru tuh. Seru juga tuh. Seru doang. Enggak, iya, aneh lagi ngebayangin gitu ya. Tapi nauzubillah ya. Kalau kita kena api gitu ya. Iya. Nah, kagak ada yang nawarin. Iya, benar. Begini, sama kayak kisah Nabi Muhammad SAW ketika di Taif. Nabi ketika di Taif, itu kan Nabi ditawarin sama malaikat Jibril. Kan daerah pegunungan tinggi-tinggi. Ya kalau kita ke Taif itu daerah dingin karena dia ada di atas puncak kan, gitu. Itu ditawarin kata Nabi, jangan. Fa innahum la ya'lamun. Sungguhnya mereka nggak tahu saya siapa. Tugas saya cuma dakwah aja. Emang kayak begitu kalau para nabi itu ketika ditawarin nggak usah, ini udah nanti itu udah takdir Allah, ntar Allah sendiri yang akan membolak-balikkan hati manusia itu. Benar. Sama kayak Nabi Ibrahim ketika ditawarin itu, gimana? Saya nggak usah. Kenapa?
Karena keikhlasan yang dia miliki itu benar-benar mengharap ridho Allah. Ya keikhlasan ini karena Allah, bukan karena selain Allah. Benar ya Allah. Berarti kita terkadang kayak kita nih nolongin orang gitu ya Ustaz ya. Untung ada gua. Coba kalau nggak ada gua. Benar. Itu Iya. kadang-kadang kita begitu. Itu kan gua itu, kalau gua mah ya gitu. Lalu kan lu kan masuk kerja dari gua lo gitu. La ilaha illallah. Benar. Justru itu malah merusak ibadah kita gitu. Benar. Kagak jadi dihitung dah tuh ya pahala ya. Iya, hilang. Maka gini, ada satu hadis qudsi ya. Ada satu hadis qudsi. Ini kisah tentang penciptaan dunia. Ya, asal mulanya bumi itu goncang. Ketika Allah ciptakan bumi itu goncang. Maka Allah tancapkan gunung-gunung itu di bumi itu, ada gunung-gunung. Fungsinya gunung itu untuk menstabilkan bumi. Nah, dalam hadis nih, ada soalnya nih. Jadi adanya gunung itu untuk menstabilkan bumi itu. Sama kayak kita nanam punan. Iya. Batangnya kecil, kan dia punya cabang-cabang tuh. Kalau batang kecil, cabang-cabang bawah jangan dipencras. Kalau cabang-cabang bawah dipencras, dia gampang eod. Oh iya, eod tuh jamaah ya. Kalau eod nih bahasa Betawi itu doyong. Doyong. Eod dia. Iya, eod. Tapi kalau nggak dipencasin, dia buat penyeimbang tuh. Ranting cabang-cabang bawahnya tuh, buat penyeimbang. Sama kayak bumi, dalam satu hadis, bumi itu goncang ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tancapkan gunung. Tancapkan gunung-gunung itu untuk menstabilkan bumi. Buat penyeimbang. Kemudian ditanya, apa yang paling menakjubkan di bumi ini? Apa yang paling menakjubkan? Nabi nanya sama para sahabat, kamu tahu nggak apa yang paling menakjubkan di bumi ini? Setelah bumi Allah ciptakan, kemudian Allah tancapkan gunung-gunung untuk menyeimbangkan bumi. Kamu tahu nggak apa yang paling menakjubkan di dunia ini? Nah, karena dilihatnya gunung, kata sahabat, yang paling menakjubkan itu gunung. Dia besar, tinggi, megah gitu. Ada nggak yang lebih menakjubkan dari gunung? Nah, Nabi nanya lagi. Sahabat nggak bisa jawab. Kata Nabi, yang paling menakjubkan, yang lebih menakjubkan dari gunung adalah besi. Besi? Iya. Karena gunung akan habis dengan besi. Lihat aja itu di mana-mana. Gunung habis sama beko. Oh iya, dikeruk ya. Ya. Ada biji besi itu ya, benar-benar. Iya. Jibal itu, gunung-gunung itu hancur dengan hadid, besi. Batu tuh kalahnya besi. Ada nggak yang lebih menakjubkan dari besi, kata Nabi. Nabi nanya lagi sama sahabat. Apa ya Rasulullah? Yang lebih menakjubkan dari besi adalah api. Karena api bisa melumerkan besi. Ada lagi nggak yang lebih menakjubkan dari api? Nabi nanya lagi sama sahabat. Sahabat kagak pada bisa jawab. Nabi jawab, yang lebih menakjubkan dari api adalah air. Karena api sebesar apapun disiram air, mati. Nah, ada lagi nggak yang lebih menakjubkan dari air? Air apa? Angin. Iya. Lihat lautan. Selebar lautan itu, yang menggerakkan air di lautan adalah angin. Dengan angin, air di laut itu bisa digerakkan untuk menjadi gelombang. Jadi dia sangat luar biasa. Termasuk yang kita hirup sekarang itu angin. Tapi apakah angin sombong? Tidak. Angin tidak perlu terlihat untuk bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Tuh, cakep nih peribahasanya. Ada lagi tuh. Langit itu di atas, tapi dia tidak pernah merasa tinggi dan tidak pernah merasa ngaku kalau bahwa langit itu tinggi itu tuh. Ya, tapi langit ada di bawah juga kalau kita. Bawah juga sih, iya. Maksudnya kalau beranggapan kita sebagai manusia gitu. Manusia tapi jangan salah. Nah, kan angin itu kata Nabi, angin tuh nggak kelihatan nih, udah nggak kelihatan. Kelihatan Ustaz.
Iya. Beneran, angin mah kelihatan. Coba dah kalau Iya. kita lagi dikerokin. Ini masuk angin, wah tuh anginnya merah tuh. Anginnya merah tuh. Iya kan? Darah itu. Iya. Wah ini anginnya merah nih. Masuk angin nih. Nih merah tuh angin tuh. Gitu kan. Iya, tuh ada aduh, busut dah. Nah, ini tadi kan belum selesai habisnya. Oh, belum selesai. Belum. Lanjut. Nah, seru nih. Angin tuh nggak kelihatan, tapi dia tidak pernah menyombongkan dirinya kalau dia. Ada lagi nggak yang lebih menakjubkan kata Nabi dari angin? Apa? Yang lebih menakjubkan dari angin adalah mereka yang bersedekah dengan keikhlasan, bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihatnya. Itu yang lebih hebat. Itu yang lebih hebat ternyata. Ketika mereka melakukan amalan sesuatu apapun, ketika dia lakukan dengan keikhlasan, tidak perlu disebutkan di hadapan orang lain. Maka itulah ikhlas. Lidzalik, maka dari itu surah Al-Ikhlas kita tidak pernah menemukan kata ikhlas di dalam. Karena ikhlas tidak perlu terucap, karena ikhlas cukup dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru satu kisah doang, besar banget. Baru bahas hadis kursi itu. Iya. Ini beneran nih, kayaknya kita jam tayangnya harus ini udah 1 hari nih Zat nih, enak nih Zat. Lah ini udah tinggal 5 menit lagi, ini udah habis. Tenang, ini acara punya aneh. Acara punya aneh. Tenang aja. Bebas ya. Pulang bawa parcel aja. Kita kan udah lama nggak ngadain maulid ya. Nah, itu Zat, ini kan tadi belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim itu yang pertama. Baru satu kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar. Yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Ini dalam Al-Quran dijelaskan kisahnya falamma balagha ma'ahu as-sa'y, dan ketika sampai pada masa balignya siapa? Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, dan dia sudah mampu untuk as-sa'y, berusaha sendiri. Orang kalau udah balik itu udah bisa berusaha sendiri, nyari nafkah sendiri, nyari makan sendiri, udah bisa, udah ngerti mana yang baik, mana yang kagak. Balagha ma'ahu as-sa'y. Nabi Ismail udah bisa usaha sendiri, as-sa'yu, makanya ada rukun umroh, rukun haji namanya sa'i. Nah, sa'i itu artinya kan usaha. Dia lari dari bukit Sofa ke Marwah, Sofa Marwah ya kan, kita 7 kali itu kan. Ingat tuh kalau umroh mah, ya kan. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Nah, gitu tuh. Kalau kita lari itu yang pas ada lampu hijau. Benar. Aneh ngetek sih. Iya, nggak dihafalin. Iya, kalau kita kan biasa bawa, jadi kita apa? Robbi. Iya benar. Wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam. Aduh, jadi kangen nih. Dan seterusnya. Iya, Pak. Ini kisah tentang kurban. Iya. Lihat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, ketika Nabi Ismail sudah sampai pada masa sudah bisa berusaha dengan dirinya sendiri. Qala, kemudian ayahnya berkata, ya bunayya, wahai anakku. Jadi orang Arab tuh kalau dia manggil anaknya yang dia cintai, panggilnya ya bunayya. Ya bunayya. Wahai anakku. Ya kalau ngomong sama anak yang lagi kesel kan manggilnya biasanya walad gitu. Walad. Kalau kita mah tong sini tong gitu ya. Tong sini tong. Kalau panggilan sayang tuh ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya. Bapaknya bilang qala ya bunayya. Wahai anakku, anak kesayanganku, ya bunayya, inni ara fil manam. Aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, fil manam. Ya. Aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka. Dalam mimpiku itu aku menyembelihmu, aku sedang menyembelihmu. Anni azbahuka, fi'il mudhari'. Inni azbahuka. Aku sedang menyembelihmu dalam mimpiku itu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Tuh.
Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hmm. Satu, Nabi Ibrahim dia panggil anaknya dengan panggilan yang baik. Jangan manggil anak dengan panggilan yang buruk. Kadang-kadang kita manggil anak panggilannya siapa? Bocah dipanggilnya siapa dulu zaman kita punya teman kadang-kadang gitu. Tong abe. Tong abe. Ya apalah kadang-kadang bocah dipanggil macam-macam dah ya. Iya. Ya, panggilan jelek nggak boleh. Panggilan yang terbaik. Ya bunaya, ini arafil manam. Semalam aku mimpi dan dalam mimpiku ini arafil manam anni azbahuka, aku sedang menyembelihmu. Fangzur madza tarab, bagaimana pendapatmu? Ini pelajaran buat orang tua. Fangzur madza tarab, bayangin. Orang tuanya mimpi, tapi dia ngobrol sama anaknya, dia tanya pendapat anaknya, bagaimana pendapatmu? Fangzur madza tarab, bagaimana pendapatmu? Sebab orang dulu, orang sekarang udah bagus nih. Sekarang kita sama anak komunikasinya nggak kayak orang dulu. Orang dulu kan apa kata orang tua? Iya. Kalau kata orang tua, sekolah lu di sini, nanti lu begini ngikut baik. Kalau sekarang kita kan sekarang orang cara kita sama anak komunikasi kan kita bangun nih Bang Opik. Iya betul. Ya besok mau sekolah di mana, mau TK di mana, kamu mau main sama siapa, mau ngajinya di mana, mesti kita ajak. Nah, ternyata yang sekarang kita lakukan itu kita ngikutin sunnahnya Nabi Ibrahim tuh. Tanzur madza tarab, gimana pendapatmu? Jadi cara mendidik anak yang terbaik adalah kita ajak komunikasi, bangun komunikasi yang baik terhadap anak. Nah, Nabi Ibrahim tanya bagaimana pendapatmu? Apa kata anak yang soleh ini? Nabi Ismail mengatakan apa? Qala, dia berkata, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, ya abati, ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nah, coba Bang Mufid. Bapaknya ngimpi malam. Ngomong sama bininya, Neng bangun Neng. Ampun semalam mimpi apa Bang? Mimpi abang kawin lagi. Wah langsung. Kata bini, kalau emang itu mimpi baik Bang katanya. Kerjain Bang. Enggak, pulangin saya Bang. Beda sama orang-orang kita sekarang ya Allah. Iya. Nah itu makanya keikhlasannya beda. Nah, jadi dua orang ini kan tadi kita kan temanya belajar keikhlasan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya ya Bang. Keluarganya betul. Iya, anak dan keluarganya. Ketika dicerita orang tua yang kepada anaknya, bayangin jawaban anaknya. Qala ya abatif al matumar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau nanti akan mendapatiku aku dalam keadaan sabar. Allah. Sabar atas apa? Sabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah perintahkan kepadamu. Tuh.